Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, industri kuliner saat ini memang sangat digemari kaula muda. Tidak hanya orang dewasa, tapi juga generasi muda saat ini. Bermacam kuliner pun bermunculan, mulai dari rumahan hingga yang menjual secara kemasan. Selain karena bahan-bahannya yang mudah ditemukan di pasaran, kuliner dan cemilan menjadi tren wisata baru saat ini. Di Kampung Mararajen, Desa Mekarmukti, Garut, Pak Jujuh menggantungkan hidupnya sebagai pedagang gorengan. Berbagai jenis jajanan ia jual seperti cakwe, tahu bulat, mie goreng, makaroni, dan masih banyak lagi. Setiap hari, ia harus berkeliling menyusuri gang-gang desa, perkampungan, hingga sekolah-sekolah untuk menjajakan jualannya. Yang lebih istimewa, Jujuh tidak hanya sekedar berjalan berkeliling, tapi itu semua dia lakukan dengan cacat pada kakinya. Ya, dengan menggunakan alat bantu kaki palsu dan jangka kayu, pria berumur 50 tahun ini mengais rejeki setiap harinya. Bukan hal yang mudah tentunya, bahkan untuk orang normal sekalipun. Tapi Jujuh sudah terbiasa berjalan dari 2 sampai 5 km dalam sehari. Maklum saja, sebagai tulang punggung, Jujuh harus terus berjualan untuk mencukupi kebutuhannya bersama istri. Icalan mah koyong mungkin bisa didinten icalan kieu we lah. Kulantaran kitu teh lah istilah meneng nya kana bako urang teh kedah ageng modalna panginten nya arikan kieu mapan alit kanggo inungna. Terkadang perjalanan yang jauh membuat Jujuh harus beristirahat sejenak, sekedar melepaskan lelahnya. Jujuh memang tak pernah mau untuk naik kendaraan umum ataupun ojek. Ongkos yang mahal membuat Jujuh harus berjalan kaki setiap harinya. Rata-rata Jujuh mendapatkan 30.000 dalam sehari. Jumlah yang minim memang, tapi sangat berharga. Upami icalan abi turun jam genep teh hampir 4 kiloan lah teh. Dugi ka sakolahan teh ka Pasir Jeruk teh. Upami ngange ojek mah menginten seepeun. Buluhan 30.000 diange ojek 15 tinggal 15 meneneng. Seepeun pisan begitu kanggo sadinten tuang. Rezeki yang ia terima tak membuatnya lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari beristirahat, Jujuh selalu menyempatkan diri untuk sholat duha. Ketika sholat, Jujuh harus melepas kaki palsunya. Bisa dibayangkan bagaimana susahnya sholat dengan satu kaki saja. Sembari memanjatkan syukur atas rezeki hari ini, juga untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan keterbatasan fisik yang ia miliki, Jujuh tidak pernah mengeluh sama sekali. Dahulu, Jujuh sebenarnya mempunyai fisik yang lengkap. Tapi pada tahun 1997, penyakit gula yang dideritanya mulai memburuk. Sebuah luka di kaki terlambat untuk diobati. Dia divonis oleh dokter harus diamputasi. Jujuh hanya bisa berpasrah diri dengan keadaannya sekarang. Ngawitanana teh mulai meletus, teras, disebut nama garing. Saur dokter teh kedah diamputasi nyariosna teh. Ku margi teu aya pembiayaan dicanak wih deui. Telah serunding heula sareng keluarga, tas runing panginten nya nganyukna hutang lah. Tos sepakat sareng keluarga neme kompromi ka dokter deui ku abi teh. Ketika Jujuh berjualan, sang istri di rumah juga ikut bekerja demi membantu suaminya. Setiap hari, Yati berjualan makanan ringan di depan rumahnya. Mulai dari cakwe, cilok, dan masih banyak lagi. Tak jarang tetangganya pun ikut menitipkan dagangannya kepada Yati. Dengan kondisi suami yang tak sempurna, niat Yati hanyalah membantu semampunya. Ndak abi mah hoyong ngabantosan bapak we jadi dinten. Sebelum Jujuh tinggal di rumah kecil ini, dia pernah mengadu nasib di ibu kota selama 15 tahun.
Tetapi sakit yang dideritanya membuat ia dan istri harus pulang ke kampung halamannya. Menikah hampir 28 tahun, pasangan ini dikaruniai 2 orang anak yang kini telah menikah. Mereka tinggal terpisah dengan Cucu dan Yati. Beberapa kali dalam setahun, mereka tak pernah lupa untuk mengunjungi orang tuanya. Cucu dan Yati sendiri memang tak berharap lebih dari anak-anaknya. Mereka paham akan kerepotan yang dihadapi oleh kedua anaknya. Untuk itu, Jujuh dan Yati memilih untuk tetap bekerja sehari-harinya. Kahoyong mah ageng pisan gitu teh. Icalan anu sae teh gitulah icalan anu pajang kahoyong mah kanggo miara ibu teh. Kumaha upami atuh da sakieu geuning kemampuan bapak teh, Neng. Setelah pulang dari berjualan, Juju dan istrinya mulai menyiapkan sendiri dagangan untuk mereka jual. Proses pembuatan cakwe dimulai dari menyiapkan 1,5 kilogram terigu, telur sebanyak 4 buah, pengembang kue dan penyedap rasa. Lalu dimasukkan ke dalam tepung. Semua bahan dicampurkan dan diuleni sampai kalis. Adonan kemudian disimpan selama 10 menit agar mengembang. Lalu siapkan wajan panas yang berisi minyak panas dan cakwe siap untuk digoreng sampai matang. Biasanya dalam sehari Cucu membutuhkan Rp100.000 untuk modal membuat jajanan ini. Kehidupan penuh ujian tak membuat pasangan ini lupa akan nikmat Allah. Mereka selalu bersyukur masih diberi kemampuan untuk bekerja sampai sekarang. Segala keterbatasan juga tidak membuat mereka protes ataupun marah kepada Sang Pencipta. Sebaliknya, pasangan ini tetap sabar menghadapinya. Sahabat Hikmah, sabar memang sebuah terapi untuk penyakit hati. Meski mudah terucap, terkadang sabar menjadi tindakan yang sangat susah untuk dilakukan. Tapi, jika seseorang mampu untuk bersabar ketika mendapatkan musibah, maka Allah akan menaikkan keimanan dan menyediakan pahala untuknya. Allah berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu." Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ada ketidaksempurnaan dalam hidup setiap orang. Tetapi orang mukmin, orang yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memilih jalan kesetiaan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan dalam diri seorang mukmin selalu hidup karena prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seseorang dengan satu kesulitan atau kesempitan kecuali Allah ingin mengangkat derajat atau menghapus dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kita bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan nanti di akhirat. Maka ketika seseorang dibekali dengan perasaan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar atas kesulitan-kesulitan dan bersyukur selalu melihat sisi baik kehidupan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling berbahagia walaupun dia diuji dengan kekurangan-kekurangan. Hidup ini bukan tentang apa yang Allah berikan kepada kita, tapi bagaimana kita menyikapi pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.